Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatku, salam sayangku untuk semuanya para penonton setia Eman Aryadi Official dan para penonton setia dari murid-murid Padepokan Kumbang Sejagat. Di sini saya sedang bersama Kang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat kami untuk semuanya, para pecinta dan para penonton yaitu Kumbang Sejagat. Salam luhuran dari kami untuk semuanya. Ya. Namanya ini Bayu Segoro ya? Iya. Padepokan Bayu Segoro. Betul. Berada di mana ini Mas Bayu? Alamatnya? Ini Padepokan Bayu Segoro berada di wilayah Majalengka ya, khususnya itu wilayah Jawa Barat. Ini sangat dekat sekali dengan Bandara Kertajati. Alhamdulillah akses dari tempat kami ke bandara cuma 15 menit kurang lebih segitu ya. Oh, kurang lebih 15 menit. Iya, untuk menuju ke bandara. Jadi alhamdulillah kami datang kemari disambut dengan baik ya. Terima kasih Kang Bayu Sama-sama bersama tim yang lainnya. Mudah-mudahan Sarden dan tim Padepokan Bayu Segoro ini dilimpahkan rezekinya, Amin. diberi apa namanya ya, kesehatan ya. Riset. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah memberkati. Jadi saya mau tanya nih Mas Bayu tentang perjalanan Padepokan Bayu Segoro ini. Awalnya gimana sih Mas Bayu sampai berdirinya Padepokan ini? Perjalanan dari awal gitu. Dari awal. Oke, baik. Sebelumnya kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami jelaskan tentang berdirinya Padepokan Bayu Segoro. Itu dulunya memiliki sebelum Padepokan Bayu Segoro, kita di sini sudah berdiri, yaitu namanya Padepokan Suropati. Nah, Padepokan Suropati tersebut sudah berdiri dari istilahnya tahun 2001 ya. Tahun 2001 sampai tahun 2012. Nah, tahun 2012 itu kita ada perombakan. Yang tadinya Padepokan Suropati, akhirnya perombakan menjadi Padepokan Bayu Segoro. Nah, ya. Dan kenapa alasannya? Kami merombak ke Padepokan Bayu Segoro dari nama Padepokan Suropati beralih ke Bayu Segoro. Sebenarnya di situ masih tetap mengambil dari nama saya sendiri juga ya, istilahnya yang dinamakan yaitu istilahnya Suropati Bayu Ajinata Segoro, tapi tetap masih pakai nama saya sendiri. Nah, bisanya ada perubahan karena di sini kita justru lebih istilahnya apa ya,
lebih simpel, lebih dekat, dan juga orang-orang itu banyak yang mengenal dengan nama tersebut gitu. Jadi supaya tidak keliru. Tapi sampai saat ini tetap sih ada juga yang masih menamakan Padepokan Suropati, ada juga yang masih menamakan Bayu Sugoro. Tapi dua-dua itu alhamdulillah ya banyak juga yang mengetahui ya, istilahnya yang mengenal gitu. Yang mengenal ya. Betul. Jadi Kang Bayu, konten-konten dari Bayu Sugoro ini kan saya lihat tuh penarikan pusaka dan pencerahan-pencerahan yang baik ya. Terus pengobatan ada juga Insya Allah. konten ini. Insya Allah. Kalau untuk pengobatan di kontennya cuma ada beberapa ya, istilahnya nggak terlalu banyak di shot untuk masalah pengobatan, karena semua itu mengandung privasi untuk si pasien juga. Oke. Jadi penarikan pusaka ini kita bahas ya. Gitu monggo. Katanya sih kalau misalnya ada satu mustika atau pusaka-pusaka tertentu ada di daerah yang dianggap keramat. Namun ketika pusakanya itu diambil oleh sang paranormal atau yang bisa mengambilnya lah, nah itu katanya terjadi bencana atau kampung itu terjadi bala. Apakah memang itu benar, Mas Bayu? Coba jelaskan. Alhamdulillah kalau untuk masalah itu bukan pertama kali pertanyaan ini dilontarkan terhadap kami. Tapi alhamdulillah kami juga istilahnya mengetahui jelas tentang hal itu. Sebenarnya gini, tentang penarikan pusaka ataupun benda goib itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bencana, Mas. Tidak ada kaitannya dengan bencana. Dan ada juga yang bilang kalau ibaratnya benda tersebut diambil itu akan terjadi bencana ataupun tempat tersebut akan ada musibah. Sebenarnya bukan dari itu. Jadi intinya bumi mengeluarkan bencana bukan tergantung terhadap pusaka, melainkan tergantung terhadap keimanan manusia. Karena sebelum pusaka diciptakan, bumi itu sudah berdiri kokoh. Jadi bumi tidak bergantung terhadap pusaka. Justru pusaka itu adalah buatan manusia dan bumi adalah buatan sang pencipta. Jadi kalau untuk masalah pusaka diambil terus terjadi bencana itu tidak ada kaitannya ke situ, terkecuali secara lahiriah. Kalau gunung-gunung dibongkar, ya, terus saluran air ataupun kali menumpuk dengan sampah, nah itu mungkin bisa terjadi bencana banjir, entah misalnya longsor. Tapi kalau untuk masalah pusaka tidak ada kaitan di situ. Namun semua itu mungkin setiap manusia memiliki pendapat ataupun keyakinannya masing-masing, betul, beda-beda. Jadi di situ kita tidak bergantung terhadap pusaka ya untuk masalah alam ini, karena sebelum pusaka diciptakan bumi sudah berdiri kokoh. Bumi itu bergantung terhadap Tuhannya dan juga kembali lagi terhadap keimanan kita. Ketika manusia di muka bumi sudah tidak ada yang beriman, maka disitulah bumi akan terjadi bencana. Nah di sini jadi kembali lagi kepada keimanan kita. Jadi kita jangan terlalu istilahnya meyakini terhadap arah ke situ ya. Karena kalau kita meyakini terhadap arah ke situ, itu sebenarnya ya tidak baik juga. Karena kita sebagai orang Muslim kita harus tetap yang dipegang itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh para ulama. Jadi terjadinya suatu bencana itu adalah tidak kecelakaan manusia juga, cuman tidak ada kaitannya dengan suatu pusaka. Betul. Tidak ada kaitannya. Kalau pusaka real itu Mas, jadi pusaka itu kan dibuat oleh manusia. Iya. Dibuat manusia, tertinggal juga oleh manusia, yang ngambil juga manusia gitu. Jadi di sini kita istilahnya tidak ada kaitannya dengan alam. Kita istilahnya justru mengambil itu untuk melestarikan ya, supaya anak cucu ataupun orang yang belum mengetahui kita bisa mengetahui peninggalan sejarah dulu gitu ya. Cuman kebanyakan kan orang istilahnya seperti itu, mengaitkannya dengan sesuatu hal mistik ataupun dengan hal-hal bencana, padahal itu enggak.
Mungkin itu maksud seperti itu adalah keyakinan orang yang berbeda. Ya, memang berbeda memang. Betul. Cuman ya artinya iman kita juga. Kalau misalnya dalam satu pada diri manusia itu tidak ada ditanamkan rasa iman itu tadi, Iya. jadinya akan apa ya? Terjadi bencana. Terjadi bencana. Iya. Kalau ketika Karena nggak sadar dia. Betul. Kalau manusia di muka bumi ini sudah tidak ada yang beriman, maka disitulah bencana akan berdatangan. Ya. Jadi kembali lagi, kita pegang teguh keimanan kita terhadap Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan bergantung terhadap suatu hal seperti pusaka ataupun benda-benda yang lain. Ya. Nah, kalau bencana secara lahiriah itu real. Bencana secara lahiriah itu real seperti longsor, banjir, mungkin itu istilahnya akibat erosi ya ataupun perubahan iklim. Dan juga kadang-kadang kalau di kali banyak tumpukan sampah, terjadinya istilahnya banjir dan longsor. Mungkin kalau itu murni lahiriah. Tapi ingatkan sekali lagi, bencana adalah suatu teguran dari Sang Pencipta, Mas ya. Teguran sebenarnya, semua bencana itu teguran dari Sang Pencipta. Tapi tidak ada kaitannya dengan sesuatu hal benda gitu, seperti pusaka ataupun benda-benda jimat lainnya, nggak ada. Oke Mas Bayu, terima kasih penjelasannya. Saya mau tanya lagi nih, apakah di golongan jin itu mereka bisa membuat seperti mustika atau pusaka lainnya? Nah, apakah mereka itu ada membuat seperti itu atau cuma manusia aja yang membuat seperti itu? Jadi gini, untuk masalah di bangsa jin dan bangsa manusia itu sebenarnya hampir sama, Mas. Hampir sama. Jadi manusia dan jin itu sama, dan juga tugas fungsinya pun juga sama gitu. Untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Nah, untuk masalah di bangsa jin itu ada pusaka atau mustika, kemungkinan bisa ada, tapi istilahnya jarang orang yang memiliki dengan hal seperti itu. Nah, yang kebanyakan diambil oleh siapapun itu istilahnya mustika real milik manusia, dan juga istilahnya dibuat oleh manusia. Kemungkinan pusaka ataupun benda tersebut tertinggal oleh sang pemilik gitu. Tapi jin itu terkadang suka iseng ya, kadang-kadang ia mengumpatkan ataupun menyembunyikan ya, benda tersebut. Pada akhirnya supaya apa? Supaya orang tersebut itu, banyak orang yang bergolong-golong akhirnya datang ke tempat tersebut untuk memuja nantinya. Itu tujuannya seperti itu. Intinya sih untuk menyesatkan ya, tujuannya itu. Nah, di sini masalah jin itu dia juga istilahnya bisa berperang sama seperti manusia. Bisa berperang. Mungkin setidaknya mereka juga memiliki senjata, entah tapi itu senjata yang tidak kita ketahui. Nah, kalau untuk pusaka keris, pusaka tombak, itu real pusaka milik manusia, bukan milik bangsa jin. Ya. Nah, kalau untuk milik bangsa jin itu sangat sedikit sekali manusia yang memiliki, istilahnya bisa dikatakan 1001. Ya. Untuk manusia yang memiliki asli benda istilahnya pusaka milik jin. Itu 1001 alam. Nah, kalau untuk pusaka-pusaka yang lain itu milik manusia yang tertinggal, yang tertimbun masalah, yang tertimbun karena seiring waktu, istilahnya beberapa tahun bahkan sampai ratusan tahun itu tertimbun. Makanya di sini kita lestarikan ya, untuk supaya anak cucu itu paham seperti apa peninggalan sejarah zaman dulu, seperti apa bendanya, seperti apa bentuknya. Jadi kalau ia muncul ke permukaan, setidaknya kita bisa mengetahui, oh jenisnya seperti ini, abadnya sekian gitu. Itu waktu sudah tertimbun bisa dikuasai dengan apa ya, sama makhluk tersebut atau orang-orang tersebut menguasai benda tersebut. Ya, jadi intinya ketika sudah tertimbun, terkadang gini, jin itu sangat suka sekali ya, sangat suka sekali dengan menyembunyikan salah satu benda-benda.
itu ada beberapa benda yang sering disukai oleh jin. Di antaranya dari benda wangian, terus benda semacam benda besi, kuningan, perak, itu benda-benda padat seperti itu disukai oleh jin. Betul. Dan juga istilahnya ada tempat di mana tempat tersebut memiliki kadar lembab dan tidak berpenghuni, itu disukai oleh jin. Makanya tujuannya apa? Jin itu tujuannya untuk menyesatkan umat manusia, karena di sini sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Ya. Jadi ketika jin itu baik, nah makanya ketika itu baik belum tentu itu baik, karena sebaik-baiknya mereka itu adalah sejahat-jahatnya manusia. Makanya licik tujuannya. Saya mau tanya lagi nih, Kang Bayu. Dia ngomong. Kira-kira apa sih tips biar supaya dijauhi dari sihir? Kalau untuk tips dijauhkan dari sihir itu ada beberapa cara. Satu, kita jangan meyakini dengan keberadaannya sesuatu sihir, ya. Jadi semacam santet ataupun ilmu gendam lainnya. Satu, kita jangan pernah meyakini dan merubah cara keyakinan kita, yaitu hilangkan rasa takut dan hilangkan sesuatu yang menghantui kita. Jadi begini Mas, kalau kita meyakini keberadaan santet ataupun keberadaan gendam, itu nanti tersugesti kita, memiliki rasa takut, rasa khawatir. Nah, disitulah manipulasi jin akan bekerja, itu untuk menghantui diri kita. Ketika contoh, ibarat kita sakit, ini jangan-jangan kita kena santet. Nah, ketika kita punya pikiran seperti itu, disitulah peran jin akan memanfaatkan. Akhirnya timbullah jadi kenyataan kita itu semacam kayak penyakit dibuat-buat gitu kan, semacam kayak penyakit buatan. Padahal itu belum tentu ya, istilahnya sakit itu istilahnya sakit kena serangan gitu. Nah di sini caranya yaitu satu, jangan pernah diyakini dengan keberadaan santet. Kedua, jangan pernah takut. Nah yang ketiga itu utama sekali Mas, kita menjaga istiqomah ya. Dalam arti selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi intinya kita jangan pernah takut dengan hal itu, karena dengan keimanan kita, istiqomah kita, semua hal-hal kejahatan itu akan menjauh dari diri kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Waktu Umar bin Khattab sering melakukan zikir, istiqomah yang baik, itu syaitan aja tidak berani jumpa dengan Umar bin Khattab Mas. Ya. Karena apa? Karena kesolehannya, ketegasannya dan keyakinannya kuat Umar bin Khattab. Nah disitulah kita pun juga mungkin bisa menjadi suatu teladan untuk kita, yaitu seorang Umar bin Khattab, agar kita juga bisa dikuatkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi intinya kita jangan pernah takut sahabat ya, jangan pernah takut, kita tetap yakin bahwasanya segala sesuatu adalah kuasa Allah dan milik Allah. Jadikanlah Allah itu adalah pelindung kita, obat kita, Tuhan kita, penjaga kita, bahkan istilahnya yang memberikan hidup dan mati untuk diri kita semua. Mungkin agak gimana, jelas banget teman. Paham kan sahabat? Nanti bisa didengarkan lagi di bulan kembali. Insya Allah. Kurang jelas, barangkali kurang jelas bisa diputar ulang ya. Intinya ya keimanan itu harus kuat. Betul. Iman harus kuat Mas. Jadi intinya kita menjaga istiqomah kita. Bahkan kalau kita bisa menjaga kesucian kita ya, dalam arti sering kita istilahnya bersuci, itu jauh dari hadas ya, semacam memiliki air wudhu terus menerus, itu justru lebih bagus itu Mas. Tapi untuk saat ini kan jarang yang bisa untuk melakukan hal seperti itu. Barangkali mungkin saya mewakili dari penonton setia kan, Monggo. ada nggak amalan tertentu untuk terhindar dari sihir? Insya Allah ada. Ada? Insya Allah. Boleh? Ya. Bagi? Saya jelaskan untuk segala sesuatu amalan ataupun caranya
atau di rumah atau diri sendiri? Bisa untuk diri sendiri ataupun untuk di rumah. Saya jelaskan dari satu persatu ya. Pertama, untuk terhindar dari segala serangan santet atau jin itu ada beberapa cara. Di antara yang pakai benda itu daun bidara, Mas. Ya. Daun bidara itu jenis suatu tanaman yang tidak disukai oleh jin, Mas. Ya. Itu memiliki kadar fungsi racun untuk bangsa jin. Dan kedua itu minyak kasturi. Minyak kasturi itu tidak disukai juga oleh bangsa jin. Nah, untuk meruqyah diri sendiri kita ambil daun bidara itu secukupnya, ditumbuk dan dituangkan dengan minyak kasturi. Nanti kita bacakan Al-Fatihah 7 kali, bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali, dan surat Anas 7 kali, Al-Falaq 7 kali. Betul. Nanti ditutup terakhir dengan yaitu ayat kursi 3 kali ya. Nanti itu untuk syarat tersebut itu bisa dimandikan, mandi untuk diri kita sendiri. Insya Allah itu akan menetralkan diri kita sendiri. Nah, untuk selebihnya kedepannya kita ya tetap harus menjaga istiqomah kita, Mas. Mudah-mudahan yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara semua, sahabat di sana ya. Untuk di rumah tadi? Itu juga untuk diri sendiri bebas, untuk di rumah pun bebas. Dicipratkan gitu aja? Bisa. Di keliling rumah atau gimana? Bisa dicipratkan di dalam rumah, di keliling rumah bisa. Jadi karena itu jenis sesuatu yang tidak disukai oleh jin, Mas. Ya. Insya Allah jin yang ada di situ akan lari, akan menjauh lah intinya. Tapi tetap segala sesuatu atas izin Allah ya. Kita atas izin Allah kita harus yakin dengan kekuasaan Allah yang memberikan hidup dan mati kita adalah Allah. Jadi ketika kita sakit ataupun terkena serangan sihir, kita jangan pernah takut dengan sesuatu yang namanya kematian. Karena mati itu bukan dikarenakan sebabnya, Mas ya. Mati itu dikarenakan takdirnya. Karena penyebab kematian itu banyak. Ya. Ada yang sakit dulu, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang tidak sakit. Itu sebab kematian ya. Jadi di sini kematian bukan karena sebabnya, melainkan karena takdirnya. Kita selalu istiqomah, yakin terhadap Allah. Sahabat jelas ya. Nama channelnya apa, Mas Bayu? Bisa dijelaskan? Oh ya, nama channel saya yaitu Bayu Segoro. Monggo sahabat barangkali mau ngintip, silakan. Barangkali mau ngintip ke channel saya, di channel namanya. Kira-kira mau belajar boleh nggak di Padepokan Mas Bayu atau terima murid? Di sini saya istilahnya banyak mempelajari juga dengan cara jarak jauh, Mas. Ya. Alhamdulillah sekian banyak juga para subscriber kita. Di sini kita pembelajaran melalui metode jarak jauh. Kami bimbing melalui WA. Iya betul. Ya alhamdulillah istilahnya banyak sekali rekan-rekan yang belajar. Walaupun saya belum pernah jumpa dengan mereka gitu. Tapi alhamdulillah kita memiliki komunikasi baik. Jadi untuk sahabat mau tahu nanti mau mendaftar ya jadi murid Mas Bayu, ada di channelnya Mas Bayu di channelnya ada WA ya, WA. Iya. WA. Dan juga di sini untuk masalah pengijazahan di kami semuanya gratis. Ya, semuanya gratis. Gratis. Ya, jadi, tidak ada yang bayar. Tidak ada dipungut biaya apapun. Betul. Karena apa? Kami di sini ilmu istilahnya kami ikhlaskan untuk siapapun silahkan. Karena kita tidak diperjualbelikan, Mas, untuk hal itu ya. Justru saya lebih takut terhadap Allah jika sesuatu ilmu diperjualbelikan. Makanya kita silahkan gratis, siapapun boleh. Yang penting kita bisa manfaat dunia akhirat. Masalah keberhasilan kita kembalikan kepada siswa yang mempelajarinya masing-masing. Ada satu lagi yang terakhir nih Mas Bayu. Iya, monggo silakan. Boleh kan Mas Bayu? Monggo silakan. Ketika kita datang ke suatu makam, itu terkadang juru kuncinya itu ada memberikan satu sesaji ataupun bakar kemenyan. Itu apakah boleh
yang seperti itu, Mas Bayu. Nah, ini kan apa namanya di tanah Jawa ini dari perjalanan saya ya, itu beberapa ada yang seperti itu, ada makam keramat tapi ada sesajinya gitu. Jadi kira-kira boleh nggak kita mendatangi makam tersebut? Kalau gini, kalau mendatangi makam kita tidak masalah ya. Untuk ziarah silahkan, bebas siapapun ziarah. Tapi kalau untuk masalah sesaji, kita kembali lagi kepada keyakinan orangnya masing-masing. Nah, beliau atau mereka itu menganut kepercayaan agamanya apa gitu. Kalau menganut kepercayaan agamanya Muslim, ya secara mutlak itu tidak boleh untuk masalah sesaji. Nah, kalau ibaratnya itu non Muslim, ya mungkin dia punya kepercayaan sendiri. Nah, di sini makanya kita istilahnya yang dibahas, apakah ini secara Islam, apakah secara non Muslim gitu kan. Kalau secara Islam ya ini memang jelas mutlak tidak boleh, karena Rasulullah istilahnya tidak mengajarkan hal seperti itu gitu. Bahkan sepakat para ulama pun juga dengan masalah sesaji itu ya hukumnya tidak boleh, karena sama dengan membuang-buang makanan ya. Walaupun itu bekasnya kita kasihkan ke orang, tapi itu bukan sedekah mas ya. Bukan sedekah itu, istilahnya kita memberikan suatu hal yang bekas. Itu kalau menurut sisi pandang dari Islam ya. Tapi kalau untuk sisi pandang dari kepercayaan yang lain, yaitu monggo kita kembalikan kepada orang tersebut masing-masing. Nah, makanya kalau kita istilahnya mengadakan sesaji, kita tanya dulu orang tersebut kepercayaannya, keyakinannya apa, Muslimkah ataupun non Muslim gitu. Kalau Muslim, tanya lagi Rasulnya itu siapa gitu. Kalau Rasulnya, Nabinya Nabi Muhammad, nah kita tanya, yakin enggak kalau Anda itu bahwasanya mengakui Muhammad itu sebagai Rasul. Nah ya, kalau Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, mengakui, nah kita baru jelaskan apakah ini diajarkan oleh Rasulullah gitu. Kalau sekiranya tidak, ya udah kita nggak boleh mengikuti. Jadi kita nggak boleh ikuti. Kalau ini istilahnya dari sisi pandang Islam nih mas ya, dari sisi pandang Muslim, karena di situ hukumnya kita ya haram, nggak boleh ya, untuk buang-buang makanan. Lebih baik kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan mas. Banyak kok fakir miskin, banyak orang jompo, kita kasihkan aja. Daripada kita harus ditaruh di pohon besar, dimakan tikus, ya masih banyak yang kekurangan gitu mas. Tapi itu kembali lagi kepada orang yang melakukan itu, apakah ia itu adalah seorang Muslim ataupun non Muslim. Kalau seorang Muslim ya setidaknya ia paham yang diajarkan oleh para ulama. Jadi jelas ya teman-teman semua, sudah jelaskan sama Kang Bayu. Intinya ya ke makam juga jangan yang aneh-aneh gitu. Iya. Maksudnya itu mintanya itu malah minta ke sama yang sudah meninggal ya. Oh itu nggak boleh. Kita kalau datang ke makam ziarah cukup mendoakan ya, tidak lebih itu mas. Cukup mendoakan aja. Setelah itu kita udah selesai pulang. Jangan sampai istilahnya minta embel-embel sesuatu, itu nggak boleh. Ya. Kalau kita istilahnya minta keberkahan, minta keselamatan terhadap makam tersebut, kita juga nggak tahu nasib si almarhum ini di dalamnya Ya, seperti apa, ya kan? Nah di situ. Jadi jangan sampai membani terhadap almarhum. Jadi kalau seandainya ada yang mengabulkan gitu, itu ulah setan ya atau ulah jin? Ya, karena istilahnya di situ kalau ada yang mengabulkan itu biasanya ulah setan ataupun jin. Karena sengaja untuk menjerumuskan atau menyesatkan kita, mas, supaya kita itu tergelincir dengan hal-hal seperti itu. Allah sih mengizinkan aja, silahkan. Manusia mau hidup seperti apa di dunia bebas, silahkan. Toh semuanya itu pasti ada pertanggung jawabannya mas ya, di hadapan Allah. Jadi intinya walaupun itu kita ke situ meminta sesuatu, ketika dikabulkan ya semua itu juga tetap atas kehendak Allah ya. Tapi kan di sini ada dua pilihan mas.
mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Nah di situ, ketika jalan yang baik mungkin kita akan mendapat pahala, tapi ketika kita mendapatkan suatu jalan yang buruk, kita akan mendapatkan dosa. Jadi di sini tetap sesuatu yang kita perbuat ada pertanggungjawabannya. Intinya cukuplah mendoakan aja. Ketika kita ziarah di makam, nggak usah yang aneh-aneh. Minta ini itu, ya tetap kita minta sama yang di atas, sama Allah. Mas Bayu, adakah pesan untuk para subscriber ataupun para penonton setia dari Mas Bayu, adakah pesan-pesan tertentu atau nasihat yang baik buat mereka? Untuk semuanya, para sedulur, para sahabat yang di sana, mungkin misalnya saya akan sedikit menyampaikan, itu mudah-mudahan dengan sampaian ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita semua. Jadi intinya, setiap manusia itu harus tetap menjalankan suatu istiqomah ataupun menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi kita jangan sampai banyak melenceng, maksudnya jangan sampai banyak melenceng. Kita tetap jaga diri kita, keimanan kita, istiqomah kita, jangan sampai goyah. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini adalah bukan tujuan, melainkan perjalanan yang masih panjang. Kita harus menuju ke akhirat. Jadi dunia ini adalah suatu persinggahan, Mas ya. Dunia adalah persinggahan. Tetap kita harus menjaga istiqomah kita, menjaga keimanan kita. Betul. Jangan sampai istilahnya kita salah langkah, Mas ya. Kalau sampai salah langkah itu bahaya sekali untuk diri kita sendiri. Dan juga hindari sesuatu hal-hal yang syirik ya. Hindari sesuatu hal yang menjerumuskan diri kita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita selalu istiqomah terhadap Allah. Terima kasih. Sampai-sampai Mas. Terima kasih banyak sudah berbagi ya berbagai macam nasihat ataupun ilmu ya tadi sudah diberi, dan mudah-mudahan kalian semua paham. Saya ingatkan sekali lagi, bila ingin mendaftar di Padepokan Bayu Segoro, ada barangkali bisa di-share WA-nya atau dilihat di YouTube-nya aja. Di YouTube di deskripsi ada. Itu nomor WA saya. Di link deskripsi ada, itu nomor WA beliau. Ya, Mau barangkali mau ngintip saya namanya. karena Bayu Segoro. Karena di sini juga Mas kita membuat suatu tayangan, di samping itu kita siar juga ya. Karena mengajak orang dalam kebaikan itu kita tidak harus berjubah aja, tidak harus bersoban aja. Jadi kita mengajak orang itu bebas lah berdakwah atau siar melalui apa aja. Yang penting isinya. Jadi sekali lagi jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bisa bermanfaat untuk sedulur-sedulur di sana. Insyaallah kami di sini dengan Bayu Segoro kami ucapkan untuk hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura. Salam. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku